Selamat siang Tribuners, bersama saya Dina, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Diketahui, terbit rencana perangin-angin ditangkap KPK setelah petugas lebih dahulu menangkap sejumlah kroni dan kaki tangannya dengan kasus suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat dari kontraktor bernama Muara Perangin-angin yang berkisar 786 juta rupiah. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simajuntak mengakui saat penangkapan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin menemukan 4 orang sedang dipenjara di dalam besi yang menyerupai kerangkeng yang berada di rumah pribadi terbit rencana perangin-angin. Penemuan itu diketahui saat Kapolda Sumut turut serta melakukan penangkapan di rumah pribadi terbit rencana perangin-angin. Saat ditemukan, 4 orang tersebut dalam kondisi luka-luka di area wajahnya. Saat polisi menanyakan langsung, Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin mengklaim penjara itu dibuat untuk warga binaan yang direhabilitasi karena kecanduan narkoba. Kapolda Sumut mengungkapkan bahwa dari hasil pendalaman yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa kerangkeng besi tersebut adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi. Panca menyebut penjara milik terbit rencana perangin-angin itu sudah ada sejak 10 tahun. Pada waktu kemarin teman-teman dari KPK yang kita backup teman-teman sekalian melakukan operasi tangkap tangan. Kita melakukan penggeledahan pada saat itu, datang ke rumah Bupati, rumah pribadi Bupati Langkat. Ya, dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 3 orang, 3-4 orang pada waktu itu, ya, 3-4 orang. Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita bukan 3-4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba. Ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan, ya, baru masuk. Yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Yang bersangkutan menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap dia di perjalanan saya dalamin itu sudah lebih dari 10 tahun. Teman-teman sekalian, lebih dari 10 tahun. Apakah itu ada izin? Apakah itu ada izin? Iya, makanya tadi saya bilang pribadi, ya, belum ada izinnya. Tapi selama ini saya dalamin bagaimana pemeriksaan kesehatan, siapa yang bekerja di sana. Dari penjelasannya, di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat, dipekerjakan lagi di sana. Dan sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya, itu cukup baik. Yang kedua, saya tanya masalah kesehatannya bagaimana. Itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan dinas kabupaten. Nah, ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Itu gambaran dari hasil pemeriksaan kita. Ini masih terus kita dorong teman-teman BNP untuk bisa memfasilitasi itu. Ya, teman-teman sudah berkoordinasi kemarin kepada BNP supaya diajak pimpinan. Yang begini-begini ini harus terus. Kita tahu teman-teman sekalian, Sumatera Utara menjadi tempat nomor 1, ya, dan ini menjadi concern kita. Kita harus tumbuh kembangkan tempat-tempat rehabilitasi swasta karena pemerintah tidak mampu. Swasta pribadi yang harus tentu harus legal, gitu, harus legal. Jadi ini harus difasilitasi. Selama ini para tahanan tersebut direhabilitasi lalu dipekerjakan di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Tak hanya itu, mereka juga dipekerjakan di rumah pribadinya. Demikian Breaking News kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.